Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bidan Indonesia? Kemarin terakhir pendaftaran UKOM ya. Teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan registrasinya dengan sukses ya, saya ucapkan selamat. Penantian teman-teman, kerja keras teman-teman yang penuh drama ya. Alhamdulillah ternyata bisa masuk registrasi ke periode 1. Bagi teman-teman yang belum berhasil menyelesaikan registrasi sampai tuntas ya, maksudnya masih ada kendala, ada kesalahan sistem dan apapun kekurangannya, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, masih ada kesempatan periode 2 dan periode 3 ya. Mudah-mudahan periode selanjutnya itu lebih baik lagi, lebih aman lagi dan lebih terencana lagi, dan kita punya banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, termasuk teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai modul ya. Teman-teman yang sudah berhasil registrasi maupun teman-teman yang belum berhasil registrasi, semuanya kita akan berproses hari ini ya, mulai dari hari ini. Dan teman-teman yang first taker, teman-teman yang termasuk kategori 2, teman-teman yang sebetulnya tidak ikut UKOM khusus retaker juga boleh bergabung untuk membahas ya soal-soal UKOM ini. Atau teman-teman yang masih menjadi mahasiswa ya, persiapan untuk UKOM, boleh banget untuk mengetahui bagaimana sih macam atau bentuk soal UKOM tersebut ya. Apakah selalu ada seorang perempuan, umur dan sebagainya ya, biar kita terbiasa ya. Termasuk teman-teman retaker ini kan sudah lama ya meninggalkan kuliah, sudah selesai kuliahnya, kemudian sekarang mau ikut UKOM lagi. Nah, sekarang kita pemanasan dulu ya, gimana sih soal-soal UKOM itu. Nah, teman-teman, kenapa ini penting sekali untuk dibahas, penting sekali untuk teman-teman cermati, penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman, karena nilai batas lulus untuk UKOM retaker ini 40%-nya dari modul, teman-teman. Ya, 60%-nya dari UKOM. Artinya apa? Nah, kalau teman-teman maksimalkan modul ini, teman-teman sudah mengantongi nilai 40. Kalau semuanya adalah 100 ya, teman-teman sudah berhasil mengantongi 40 nilai karena 40% ya. Berarti kalau misalnya passing grade-nya itu adalah 80 misalnya, teman-teman tinggal 40 lagi dapat di UKOM. Paham ya? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah maksimalkan di nilai modul, teman-teman gak terlalu berat nanti untuk mengikuti UKOM karena nilainya sudah kita kantongin ya, 40% atau 40 ya. Nah, kalau misalnya modul ini kita tidak maksimalkan ya, asal lulus aja misalnya ya, itu juga sayang sekali ya. Karena apa? Karena kita harus bekerja lebih keras lagi di UKOM untuk mendapatkan passing grade kelulusan gitu. Jadi begitu pentingnya materi UKOM, materi modul ini, sehingga teman-teman harus betul-betul latihan dan memaksimalkan modul untuk dapetin 40% nilai dari maksimal gitu ya. Oke. Sebelum lanjut kita bahas ke modul soal-soal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman kita senasib sepenanggungan ya berhasil menyelesaikan tugas akhir ini tugas akhir dari bidan untuk mendapatkan STR ya. Oke, teman-teman. Modul itu ada 6 ya. Modul itu ada 6, ada kehamilan, ada persalinan, ada nifas, ada bayi, ada komunitas, kemudian ada Kespro dan KB. Sebetulnya tidak ada tertera modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Teman-teman boleh memilih secara bebas mau modul 1 dulu ya, atau modul kehamilan dulu, modul nifas dulu gitu ya, bebas. Nah, ini saya kasih nama atau kasih angka 1 ini ya, biar nanti sebagai penciri saja ya, kita sudah berapa modul yang diselesaikan ya, seperti itu. Kita mulai dari kehamilan. Teman-teman siapkan
alat tulisnya ya untuk menuliskan jawaban teman-teman, kemudian nanti kita mencocokkan dengan kunci jawaban. Nah, yang perlu diketahui adalah satu soal 1 menit ya, sehingga 180 soal nanti ujian UKOM itu harus selesai dalam 180 menit ya. Nggak ada yang tahu berapa soal masing-masing modul ya. Tapi kalau menurut perhitungan dari 180 soal total UKOM ya, kemudian dibagi menjadi 6 modul, itu kira-kira ada 30 soal per modul kemungkinan ya, secara perhitungan seperti itu ya. Tapi nggak ada yang tahu berapa nanti soal modul. Dan tidak ada pengurangan nilai teman-teman, sehingga semua soal harus diisi ya. Semua soal harus diisi. Bagaimana caranya mengisi soal 1 menit? Baca, maknai, dan isi. Baca, maknai, dan isi ya. Kalau kita membaca dulu soal yang mudah, kemudian soal yang ragu, kemudian ke soal yang sulit, itu waktunya terlalu lama dan kita juga terlalu pusing ya, terlalu capek kalau sudah membaca banyak kemudian kembali lagi ke awal gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi baca, maknai, kemudian isi. Bagaimana kita bisa membaca kemudian memaknai dengan benar ya? Kadang kan ada yang sudah membaca berkali-kali tapi kok nggak ngerti maksudnya apa ya. Jadi kita harus menemukan kata kunci atau keyword ya. Bagaimana kita bisa menemukan kata kunci pada soal? Pertama kita harus mengetahui subjeknya ya, kemudian predikatnya apa ya, kemudian objeknya apa ya, keterangannya apa, sehingga dengan rangkaian itu teman-teman bisa dengan mudah mencari kata kuncinya ya. Oke. Next kita akan masuk ya ke pembahasan soal. Siapkan alat tulisnya, kemudian jawab pertanyaan ini ya. Oke, nomor 1 teman-teman, seorang perempuan ya. Jadi setiap soal UKOM ini selalu ada subjek ya, seorang perempuan, kemudian umur, kemudian keterangan dari subjek ya, terus datang kemana, itu keluhan ya. Datang itu kan kata kerja, kemudian ke setting pelayanan mana gitu ya, kemudian dengan keluhan apa, hasil pemeriksaan. Nah, oh ya teman-teman, sebelum ya kita melanjutkan soal ini, saya informasikan, jadi soal yang saya keluarkan di sini ya, yang latihkan kepada teman-teman ini adalah bukan soal yang saya buat ya. Jadi walaupun saya adalah tim penulis soal, tapi kita punya kode etik ya yang harus dipatuhi ya. Tidak boleh menyimpan soal hasil dari item development, hasil membuat atau hasil mereview, itu tidak boleh sama sekali menyimpan ya. Sehingga kami para penulis soal itu tidak mungkin dan tidak bisa memperoleh soal walaupun itu hasil penulisan kami, hasil pembuatan ya, soalnya yang membuat kita gitu ya, kami. Nah, jadi semua proses pembuatan soal itu dilakukan di laptop panitia ya, semua masuk ke bank soal dan kita harus menghapus semua file-file yang berkaitan dengan pembuatan soal. Jadi aman ya, tidak ada soal yang disimpan, tidak ada soal yang masih tercecer, belum terkolektif semua ke bank soal, tidak ya. Jadi semua soal yang sudah kami buat, yang sudah kami review, semua masuk ke bank soal. Ini informasi aja buat biar teman-teman paham ya. Semua masuk ke bank soal ya, dan kami para penulis tidak ada yang mengetahui ya soal itu akan dikeluarkan kapan, kemudian apakah berhasil direview, apakah berhasil masuk ke panel expert gitu ya, ataukah dihapus ya, kita nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman, kita nggak ada yang tahu. Nah, dari mana soal-soal ini saya beli buku ya, saya beli beberapa buku kumpulan UKOM
ya. Saya beli buku, kemudian saya baca, memang banyak beberapa yang belum direview ya. Maksudnya gini, belum sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ya. Makanya saya rubah, modifikasi soal-soal tersebut ya, sehingga sesuai dengan apa yang saya ketahui dalam kaidah-kaidah penulisan soal gitu ya. Contohnya saya untuk membahas soal ini ya, saya beli buku tentang Master UKBI Strategi Jitu, target lulus 100% UKBI ya. Nah, di sini memang jadi saya pilihkan soal-soal yang sesuai dengan modul 1 ya, soal-soal tentang kehamilan ya. Kemudian saya rubah lagi karena di sini misalnya Nyonya A atau Nyonya Ani, Nyonya Kartika. Nah, itu kan tidak kalau di kaidah penulisan soal hukum itu tidak harus dimasukkan namanya ya. Jadi saya rubah menjadi seorang perempuan. Kemudian tata penulisannya saya rubah lagi ya, sesuai dengan yang biasa teman-teman nanti akan temukan ya pada saat ukom ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya menyampaikan ini ya, soal-soal ini saya peroleh dari buku-buku yang saya beli dari kumpulan soal. Teman-teman sekarang boleh banyak banget kan buku soal kumpulan soal uji kompetensi bidan Indonesia, banyak sekali. Beli online juga banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi boleh untuk latihan, itu boleh. Oke. Semoga dapat dipahami ya teman-teman, biar tidak ada kesalahpahaman ya di antara kita seperti itu. Oke. Seorang perempuan, kita kembali ke laptop ya. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1 P0 A0, datang ke PMB ya. Kalau dulu mungkin teman-teman ada yang masih BPM, BPS ya. Sekarang yang terbaru tuh PMB, Praktik Mandiri Bidan, atau TPMB, Tempat Praktik Mandiri Bidan ya. Nah, kita harus pahami nih, seorang perempuan itu subjek ya, kemudian umurnya itu 26 tahun, aman ya, bukan termasuk umur yang resti ya, resiko tinggi ya. Nah, kemudian G1 P0A0 datang ke Praktik Mandiri Bidan dengan keluhan nih, mual, muntah, dan lemas ya. Oke, itu sudah menjadi kode ya, itu sudah menjadi key point. Nah, hasil anamnesa, ibu sering BAK. Yang sering BAK biasanya secara fisiologis trimester 1 dan trimester 3. Trimester 1 karena isi uterus ya, uterus yang mulai membesar menekan kandung kemih. Kalau trimester 3 karena kepala janin sudah mulai turun ya ke bawah sehingga menekan kandung kemih. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80. Nah, teman-teman, ini kan bisa dilihat saja, ternyata tidak ada tanda-tanda vital yang tidak normal ya. Nah, kalau sekilas kita baca ternyata normal, kita bisa men-skip. Jadi kita nggak usah baca nyaring gitu ya, nggak usah dibaca terlalu detail gitu ya. Kalau misalnya kita lihat saja tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu itu normal, itu untuk lebih menyingkat dan mengefisienkan waktu gitu ya. Nah, TFU-nya 2 jari di atas simpisis. Nah, berarti sekitar usia kehamilan berapa tuh ya? Oke. Nah, masalah apakah yang dialami ibu pada kasus tersebut? Oke. Oh, dia mintanya masalah apa? Oke, berarti ini TFU 2 jari di atas simpisis itu sekitar 12 minggu ya, teman-teman, usia kehamilannya. Betul nggak? Nah, masalahnya apakah dia hiperemesis, terlalu mual muntah berlebihan sampai mengganggu aktivitas ya? Apakah keadaan umumnya disebutkan di sini bagaimana, tekanan darah dan sebagainya, apakah ada yang tidak normal ya? Ataukah Piscacek-Shine, ataukah Braxton Hicks, ataukah tanda Chadwick, ataukah morning sickness? Nah, teman-teman silahkan jawab
pertanyaan ini dari sekarang. Oke, waktunya nggak lama ya. Saya hitung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Jawabannya apa? Teng-teng. Ya, morning sickness. Kenapa? Karena dia ada di trimester 1, kemudian keluhan mual, muntah, lemas, tapi tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu itu masih normal, ya. Sehingga jawabannya adalah morning sickness. Jadi teman-teman kalau ketemu sama mual, muntah, lemas itu kalau nggak morning sickness, emesis gravidarum, hiperemesis gravidarum ya, tinggal nanti keterangan atau kata kunci apalagi yang menyertai keluhan mual, muntah, lemas ini. Oke, karena ini masih normal semuanya ya, maka jawabannya adalah morning sickness. Oke, siapa yang jawabannya benar? Oke, 100 ya. Next, kita akan berlanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, datang ke PMB dengan keluhan amenore 3 bulan. Dia udah nggak dapat head selama 3 bulan, sering mual dan muntah. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat dan tidak teraba balotemen. 3 jari di bawah pusat tapi dia nggak teraba balotemen. Apa yang terjadi? Dia mintanya apa nih? Diagnosis. Diagnosis apakah yang mungkin pada kasus tersebut? Apakah A. anemia? Apakah ada data di atas yang mendukung diagnosis anemia? B. molahidatidosa. C. abortus imminens. D. hiperemesis gravidarum. Atau E. kehamilan ektopik terganggu. Oke, jawab dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah B. molahidatidosa. Ya, ini yang paling mungkin ya di antara pilihan-pilihan yang lainnya ya, sesuai dengan kasus tersebut ya. Jadi dia balotemennya tidak teraba. Jadi kalau molahidatidosa itu dia bahasa awamnya kan hamil anggur ya. Jadi dia perasaan dia hamil, kemudian hasil HCG-nya juga positif ya, PPT-nya positif, dan dia merasa seperti hamil, mual muntah gitu ya, dia merasakan seperti hamil. Oke, jawabannya B guys. Sekarang kita ke nomor 3. Seorang perempuan umur 34 tahun, G2P1A0, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit. Nah, ini setting pelayanannya rumah sakit ya, dengan keluhan perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman dan nyeri perut menetap. Oke. Gerakan janin tidak terasa. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/80 maaf ya, kemudian nadi 80, suhunya 36, palpasi perut teraba keras dan DJJ-nya tidak terdengar. DJJ-nya negatif ya. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Apakah A. vasa previa, ataukah B. plasenta previa, ataukah C. solusio plasenta, atau D. plasenta letak rendah, atau E. hipertensi dalam kehamilan? Oke, silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah C. solusio plasenta. Nah, kenapa jawabannya solusio plasenta? Ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? DJJ-nya dia negatif. DJJ-nya sudah nggak terdengar karena plasentanya sudah lepas ya. Kemudian ibu juga tidak merasakan gerakan ya, tidak merasakan gerakan janin, dan ada nyeri perut ya, seperti itu. Nah, biasanya teman-teman yang suka bingung itu antara plasenta previa dan solusio plasenta ya, kita harus temukan kata kuncinya. Kalau solusio plasenta, jadi ini sama-sama perdarahan ya. Kalau solusio plasenta dia sudah lepas, biasanya memang kalau lepas berarti tidak terdengar lagi DJJ karena sudah tidak ada hubungan lagi dengan ibu ya, karena plasentanya sudah lepas. Seperti itu ya. Jadi jawabannya C, solusio plasenta. Next, nomor 4, seorang perempuan umur 36 tahun, maaf salah ketik nih, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah segar melalui jalan lahir. Tidak disertai nyeri ya,
Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. HB-nya 8,4 gram per sen. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Apakah A. ruptur uteri, atau B. plasenta previa, atau C. solusio plasenta, atau D. abortus imminens, atau E. abortus incomplete? Silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, silahkan jawab. Jawabannya apa? B. plasenta previa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Ini perdarahan 30 minggu ya. Kalau abortus itu kan kurang dari 20 minggu ya. Nah, kurang dari 20 minggu baru abortus. Kalau bukan 20 minggu seperti ini yang 30 minggu ya. Kalau nggak plasenta previa, solusio plasenta biasanya yang keluar banyak itu ya. Soal itu ya. Nah, bedanya tadi ya, kalau solusio itu denyutnya sudah tidak terdengar ya, sudah tidak ada gerakan janin. Nah, kalau plasenta previa itu dia perdarahan kemudian tidak disertai dengan nyeri kalau plasenta previa. Kalau solusio tadi ada nyeri mentap ya. Oke. Seperti itu ya perbedaannya, dan kuncinya adalah B. Next ke soal nomor 5, teman-teman. Konsentrasi. Seorang perempuan umur 36 tahun, ini masih sama ya. G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah segar melalui jalan lahir, tidak disertai dengan nyeri. Oke, hasil pemeriksaannya tekanan darah 90/60, kemudian nadi 110, kemudian suhunya 36 ya, HB 8,4. Jadi mungkin saja teman-teman mendapatkan kasus yang sama, vignette yang sama, tapi pertanyaannya berbeda ya. Kalau tadi kan diagnosis ya. Nah, sekarang dia minta apa? Komplikasi katanya. Komplikasi apa yang mungkin ya, yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Apakah A. shock septik, ataukah B. shock anafilatik, ataukah C. shock neurogenik, ataukah D. shock hemoragik, atau E. shock hipovolemik? Oke, silahkan teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah E. shock hipovolemik ya. Jadi pada kasus tersebut komplikasinya bisa shock hipovolemik. Karena komplikasi yang mungkin dapat terjadi karena plasenta previa itu pertama adalah, jadi beberapa komplikasi yang mungkin ya. 1, plasenta dapat melekat erat sehingga harus dikeluarkan manual, dan kalau perlu dikeluarkan dengan ada tindakan khusus gitu ya, agar dia bisa mengeluarkan, dapat dikeluarkan ya. Kemudian nomor 2, kalau di sini tulisannya dengan kerokan gitu ya. Kalau di buku ini dia pembahasannya. Jadi harus dikeluarkan secara manual atau perlu dengan tindakan ya untuk melepaskan perlekatan itu ya. Kemudian yang kedua, perdarahan postpartum, komplikasi yang mungkin ya. Yang ketiga, infeksi. Yang keempat, shock hipovolemik. Yang kelima, kelainan koagulopati. Yang keenam, kematian ya. Itu komplikasi yang mungkin terjadi pada kasus plasenta previa. Jadi jawaban yang ada ini, jawabannya adalah E ya, shock hipovolemik. Oke, next, konsentrasi. Nomor 6. Seorang perempuan umur 29 tahun G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mual dan kadang muntah. Gerakan janin belum dirasakan. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 140/95 ya. Nah, ini menjadi kata kunci atau key point. Jadi ketika tanda-tanda vital ada yang abnormal, itu biasanya memang menjadi kata kunci gitu ya. Kemudian nadi pernafasan suhunya normal ya. TFU setinggi pusat. Oke, kira-kira itu sekitar usia 20 minggu ya. 20-24 ya, setinggi pusat ya. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? Apakah A. mola hidatidosa? Apakah B. kehamilan ganda? Ataukah C. ancaman abortus? Ataukah D. preeklamsi ringan?
ataukah kehamilan ektopik terganggu? Nah, teman-teman bisa kita lihat ya dari vignetnya ada kata kuncinya. Jawabannya adalah D, preeklamsi ringan. Dari mana data penunjangnya atau data basicnya? Itu adalah dari tekanan darah, teman-teman ya, 140/95. Kalau pilihan-pilihan yang lainnya itu tidak nyambung ya, tidak ada kata kunci ke soal. Next, nomor 7. Konsentrasi. Nomor 7, seorang perempuan umur 29 tahun. Oke, ini sama ya vignetnya. Dia G2P1A0 datang ke PMB dengan keluhan mual dan kadang muntah, gerakan janin belum dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/95, nadi pernafasan, suhu normal, TFU tinggi pusat. Apa yang ingin ditanyakan? Pemeriksaan penunjang apakah yang disarankan sesuai kasus tersebut? Apakah A, planotes, atau B, urin rutin, ataukah C, urin reduksi, atau D, planotes titirasi, atau E, urin tes protein? Oke, silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, jawabannya adalah E, urin tes protein. Jadi pemeriksaan protein urin ya, pemeriksaan protein urin untuk mengetahui berapa protein urinnya, apakah positif ataukah negatif ya. Kita periksa. Kemudian nomor 8. Seorang perempuan umur 26 tahun datang ke PMB dengan keluhan sejak 2 bulan terakhir tidak menstruasi. Sejak 2 bulan terakhir dia nggak menstruasi, nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna coklat tua. Oke, hasil pemeriksaannya tidak ada pembukaan serviks, ada nyeri goyang dan planotesnya positif. Yang ditanyakan apa? Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Apakah A, mola hidatidosa, ataukah B, placenta previa, ataukah C, kehamilan ektopik, atau D, abortus imminens, atau E, kehamilan ektopik terganggu atau KET? Silahkan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah D, abortus imminens. Kenapa jawabannya D? Ini ada kata kunci, tidak ada pembukaan serviks ya, kemudian ada nyeri goyang dan planotes positif. Oke ya. Baik, sekarang kita ke nomor 9. Konsentrasi. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu, udah term ya, datang ke PMB dengan keluhan perut terasa kencang. Hasil pemeriksaan KU-nya baik. Oke, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu normal semuanya. Kemudian TFU-nya 30 cm, kepala sudah masuk 2/5 bagian. Pembukaan serviksnya 8 cm. Ketubannya positif. Oke, apa yang ditanyakan? Oh, diagnosis. Diagnosis apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Apakah A, infartu kala 1 fase laten, ataukah B, infartu kala 1 fase aktif dilatasi, ataukah C, infartu kala 1 fase aktif akselerasi, ataukah D, infartu kala 1 fase aktif deselerasi, ataukah E, infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal? Oke, silakan jawab. 1, 2, 3, 4, 5.